Ibu. Siapa lagi yang kamu tipu, Nak? Ibu gak sanggup pindah-pindah lagi. Dada ibu sesek, ibu gak sanggup, Nak. Kalau kita nggak pergi, aku bakalan bertekap sama polisi, Bu. Aku bakalan dilaporin sama warga. Mereka udah tahu handphone merek yang aku jual itu ternyata palsu. Tembusnya ke jalan raya ya. Ayo kita kejar. Udah nggak usah kita kejar. Ada barang-barangnya dalam. Maaf ya. Kamu tuh kalau bawa mobil hati-hati dong. Ani? Di rumah? Astaga, ini ibu kamu? Iya. Ya Allah. Ayo kita bawa ke rumah sakit aja. Nggak usah. Ibu pingsan cuma karena kaget aja. Kalaupun kita ke rumah sakit, kita mau bayar pakai apa, Andi? Kita nggak punya apa-apa lagi. Rumah kami terbakar, Andi. Yang bersisa hanya baju-baju ini. Hanya baju yang kita pakai, Andi. Kita udah nggak punya apa-apa lagi. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya udah, untuk sementara kalian tinggal di rumahku aja. Kasihan ibu kamu. Kasihan ibu kamu. Gimana? Ya udah, yuk angkat yuk. Bu. Bagaimana keadaan ibu Irma? Masih belum sadar, Dik. Pas di ujung hala mata tinggi Bu, terkunci. kita ada di rumah Andi, Bu. Teman SMA aku dulu. Ibu masih ingat kan? Sekarang ibu sama Irma gak usah cemas lagi. Kalian boleh tinggal di rumah ini. Dan besok kita ke dokter ya, Bu. Baik sekali. Tapi Nak Andi, Ibu masih pusing. Ibu lapar? Ya sudah, Bu. Saya pamit mau beli makanan dulu buat ibu dan Irma. Kebetulan hari ini pembantu tidak masuk. Sekalian saya juga mau beli pakaian buat ibu dan Irma. Bentar ya, Bu ya. Mari, Irma. mari. Kamu bilang apa sama Andi? Kamu pasti bohongi dia. Sehingga dia begitu baik sama kita. Ibu mau pulang aja, Nak. Ibu ini gimana sih? Ibu masih sakit, kok malah mau pergi? Ibu tuh kayak nggak tahu sama Andi aja. Andi tuh dari dulu emang baik, Bu. Makanya dulu aku mau pacaran sama dia. Ibu tahu aja kenapa dia dulu ninggalin aku. Tapi sekarang aku nggak mau kehilangan dia. Makanya Ibu jangan ngomong apa-apa. Pokoknya aku mau nikah sama dia. Supaya kita berdua itu bisa hidup nyaman selamanya. Bu, Ibu udah bikin makanan kan buat Mas Andi?
udah ntar disiapin lagi. Terus itu pakainya udah? Udah siap. Udah. Bu, Ibu aja. Ibu kan masih sakit. Ibu istirahat aja. Lihat kerjanya, Ibu terusin ya. Ibu kan masih sakit. Kalian gak usah repot-repot urus rumah ini. Karena jam 10 biasanya pembantu datang buat bersih-bersih rumah dan masak. Nggak apa-apa, Nak Andi. Andi, kalau ada aku ngapain mesti ada pembantu? Aku juga bisa kok kerjain semuanya. Sekarang kamu banyak berubah ya. Lebih lembut dan sederhana. Sepertinya kamu salah satu wanita yang masuk kriteria aku. Aku harus berusaha menarik perhatian Andi supaya dia benar-benar mau menjadikan aku sebagai istrinya. Saya terima nikahnya Irma Aprilia binti Mapilindo dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillah. Saat tiba nafas di ujungku bicara, menutur kunci tanpa. Bila tiba saatnya Irma, Kok belum tidur, Mas? dari mana aja kamu? Tiap hari kok pulang malam terus? Gini, Mas. Aku kan ikut kegiatan sosial sama teman-teman aku. Nah, kami itu lagi ngumpulin dana untuk anak-anak panti asuhan. Jadi makanya kita pulang malam. Oh, kalau itu sih nggak apa-apa. Aku senang kalau kamu ngikutin kegiatan sosial. Oh iya, Mas. Temen aku mau jual cincin berliannya loh. Bagus banget. Harganya cuma 50 juta. Beliin ya. Aku pengen cincinnya. Irma, kamu dengar ya. Beberapa hari yang lalu aku sudah belikan kamu kalung berlian yang harganya juga hampir ratusan juta. Sekarang kamu minta lagi. Semenjak kita menikah, sudah banyak pengeluaran yang aku keluarkan untuk beli perhiasan dan juga barang-barang kamu. Aku ini cuma karyawan biasa, cuma manajer keuangan, bukan pemilik perusahaan. Jadi nggak setiap saat aku turutin permintaan kamu. Satu lagi, di kantor banyak banget yang iri dan ingin menjatuhkan aku. Makanya aku hati-hati menjaga keuangan perusahaan. Kamu paham dong? Mas, aku tuh cuma minta uang 50 juta. Kenapa aku nih malah diceramahin panjang lebar kayak gini? Mas pasti punya uang 50 juta. Mas ini sebenarnya cinta gak sih sama aku? Bukan begitu, tapi... Udahlah, gak usah banyak alasan. Kalau Mas cinta sama aku, Mas transfer uangnya besok. Tapi kalau enggak, cinta Mas sama aku cuma pura-pura. Oke. Besok, aku transfer uangnya. Jadi dong, aku pasti jadi beli cincin kamu, ya? Dah. Kamu kenapa, Mas? Nggak kenapa-napa gimana? Muka kamu pucat kayak gitu. Bu! Ibu! Nah, adik kamu kenapa? Saya nggak apa-apa, Bu. Saya cuma shock. Tiba-tiba saya dipindahkan ke bagian administrasi oleh bos saya.
karena saya dituduh merekayasa laporan keuangan perusahaan. Terus gimana dong? Aku diminta mengembalikan uang perusahaan. Yang aku tanya itu bukan itu, Mas. Aku tanya soal uang 50 juta yang bakalan kamu transfer buat aku untuk beli cincin. Kamu tuh udah janji sama aku juga udah janji sama teman aku. Udah kamu transfer belum? Masya Allah, nak. Suami kamu itu lagi ada masalah. Kamu kok tega sih minta uang? Ini bukan urusannya. Dia tuh udah janji sama aku, Bu. Kamu ini gimana sih, Mas? Aku tuh udah janji sama teman aku mau beli cincin beliannya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Sekarang juga Mas harus transfer aku 50 juta. Ayo, Mas. Ayo. Enggak, Bu, dia udah janji sama aku. Ayo, jangan kasih ya suami kamu. Mas, jangan. Nandi. Kenapa, Nandi? Nak, gimana keadaan suami kamu? Hah? Kata dokter, sakit jantungnya Mas Andi parah, Bu. Astagfirullahaladzim. Dan harus dioperasi. Dan sekarang aku lagi bingung. Harus kemana cari uang untuk operasinya Mas Andi. Sedangkan Mas Andi bilang, dia udah gak punya uang lagi. Peringatan kamu. Gak mau lah. Bu, aku baru aja ngerasain yang namanya pakai berlian. Masa harus dijual sih? Kamu... Astagfirullahaladzim, nak. Nyawa suami kamu itu lebih berharga dibanding perhiasan kamu itu. Kalau suami kamu sehat kan kamu nanti bisa beli lagi. Tapi kalau suami kamu nggak tertolong, perhiasan ini juga sama. Nggak akan lama, nak. Pasti akan kamu jual. Karena nggak ada yang biayain kamu lagi. Beberapa hari ini saya nggak bisa ikut kumpul-kumpul dan arisan bersama kalian. Soalnya saya harus nunggu suami saya benar-benar sehat dan keluar dari rumah sakit. Alasan, bilang aja sengaja kan ngehindar karena nggak mau beli cincin berlian saya. Enggak kok, saya nggak ada niat buat ngebatalin beli cincin itu. Cuma dipending aja sampai suami saya benar-benar sehat. Kalung baru ya? Ini mah bukan berlian. Ini kayaknya imitasi. Kamu nekat banget sih. Kumpul sama kita tapi pakai kalung imitasi. Pantesan ngindarin Bu Sofi. Bilangnya pura-pura suaminya operasi. Nggak taunya nggak punya uang buat beli berliannya Bu Sofi. Waktu saya pulang dari rumah sakit, saya tuh dirampok. Makanya saya agak trauma pakai kalung yang asli. Kalau sampai dirampok, nanti saya susah lagi nyarinya. Gitu. Iya deh, percaya. Gimana kalau minggu depan kita ngumpul-ngumpul di rumah Irma? Ya, setuju Yuk, boleh yuk. Iya, bener juga tuh. Sekalian lihat koleksi perhiasan dia. Iya, soalnya kan kita belum pernah kan ngumpul di rumah Irma. Waduh, mati aku. Aku kan udah gak punya perhiasan lagi. Apalagi berlian. Bisa ketahuan nih kalau aku bohong. Rumah saya kenapa? Kenapa disita, Mbak? Mas? Mas, kenapa ada tulisan ini, Mas? Kenapa ada tulisan bangunan ini akan disita? Kenapa, Mas? Irma, sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Kemarin aku sempat pinjam uang ke bank untuk beli perhiasan-perhiasan kamu itu. Karena gajiku sekarang kecil. Aku nggak sanggup bayar cicilan ke bank. Ya terpaksa rumah ini harus disita sama bank. Apa, Mas? Disita? Pak, saya mohon, Pak. Jangan disita rumah kami, Pak. Kasih kami waktu, Pak. Kita pasti
Andi bisa melunasinya ya kan Mas? Bilang Mas. Pak Bu, Pak Andi sudah memberikan surat pernyataan. Kalau dia tidak sanggup membayar hutangnya, maka dari itu rumah ini kami sita. Permisi. Betul, Bu. Tapi Irma, Irma, Mas saya mohon Pak, kasih kami waktu. Irma tenang, Irma. Mas ini gimana sih? Jadi laki-laki gampang banget nyerah. Irma, kamu itu jangan nyalahin Nak Andi terus. Dia itu lebih sedih dari kamu. Karena nurutin permintaan kamu, dia jadi pinjam ke bank. Akhirnya jadi kehilangan rumah ini. Sudahlah, Bu, sudah. Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Sekarang kita pindah ke kontrakan yang baru aja. Ya. Ayo, balik. Alhamdulillah, sampai juga kita. Iya, Bu. Kok rumahnya kayak gini sih Mas? Nggak bisa apa? Kita sewa rumah yang lebih besar, lebih bagus. Minggu depan tuh teman-teman arisan aku mau pada buka bersama di rumah. Malu dong kalau rumahnya kayak gini. Sayang, rumah ini memang kurang bagus dan kurang mewah. Tapi ya cuman ini yang kosong dan murah. Lagian pemiliknya juga ngasih fasilitas perabot dan barang-barang. Jadi kita tinggal masuk aja. Kalau untuk rumah mewah, aku belum punya uang. Selalu aja alasannya nggak punya uang, nggak punya uang. Bosan aku dengernya. Sudah, ayo. Ayo tadi. Satu lagi. Bu, saya titip uang ini, Bu. Ini jumlahnya 20 juta. Saya titip di Ibu. Sewaktu-waktu saya dipecat, uang ini bisa kita gunakan buat modal usaha, Bu. Tapi, Nak, Ibu nggak berani pegang uang sebanyak ini. Kenapa Nak Andi nggak taruh di bank aja? Ibu takut hilang. Bu, maaf, Bu. Bukannya saya nggak mau uang ini ditaruh di bank. Tapi kan Irma suka ngecek buku tabungan saya. Kalau dia sampai tahu uang ini, dia pasti akan belanjakan uang ini, Bu. Ibu kan tahu kondisi kita lagi seperti ini, Bu. Jadi seandainya saya dipecat nanti, kita bisa gunakan uang ini, Bu. Ibu pegang uang ini ya. Ya sudah, Bu. Kalau gitu saya berangkat dulu ya, Bu. Ya. Hati-hati ya, Nadi. Nadi, Nadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, Bu. Benar. Saya berangkat ya, Bu ya. Assalamualaikum. Salam hati-hati ya. Iya. Mas Andi keterlaluan. Katanya udah nggak punya uang lagi. Nggak taunya dia malah nitipin uang ke ibu. Biar, liatin aja. Nanti aku ambil uang. Akhirnya aku udah nggak stres lagi. Jadi aku bisa bayar uang sewa rumah kontrakan dari uang yang aku curi itu. Nanti kalau teman-teman nanya, aku bilang aja suami aku ngedadak beli rumah baru. Terus kalau mereka tanya soal perhiasan, aku bilang aja ketinggalan di rumah yang lama. Yang penting sekarang aku harus cari rumah mewah untuk acara nanti. Akhirnya.
Katanya tinggal di perumahan mewah. Ini kan kampung. Oh, itu tadi aku habis pesen kue dari tukang kue langganan aku buat acara kita nanti. Oh, gitu ya. Kamu sendiri ngapain di sini? Tadi itu pembantu saya sakit. Jadi dia minta anterin pulang. Tuh, rumahnya di situ tuh, di kampung-kampung itu nggak jelas deh. Tapi bener kan? Kamu nggak tinggal di sini? Ya enggak lah. Ya udah bagus deh. Nanti kamu jangan lupa acara minggu depan kamu kabarin aku, ya? Iya pasti. Kamu BBM aku ya, alamat lengkapnya. Oke? Ya, aku tunggu ya. Iya. Dari rumah. Ya. Gawat nih. Kalau pembantunya Tias tinggal di sini, aku harus hati-hati. Jangan sampai dia ngelihat lagi. Lagi pada ngapain ya ibu-ibu itu? Lagi pada bikin apa nih, Bu? Irma, ayo bantuin kita buat parcel. Biasa, tiap tahun kan masih banyak pesanan, ya kan Pak? Iya, betul. Oh, emangnya keuntungannya banyak ya kalau jual kayak gini ya? Begini Bu Irma, jadi semua bisnis kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan sukses. Yang penting kita harus menjaga mutu dari apa yang kita jual. Dan modalnya juga harus cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jangan sampai mereka kabur gara-gara kita nggak sanggup penuhi permintaan mereka. Terus harga satu parcelnya ini dijual berapa? Tergantung isi paketnya, sesuai dengan permintaan. Kalau yang parcel ini berisi kue kering, itu harganya 250.000. Tapi kalau yang parcel isinya berupa keramik dan perlengkapan solar atau baju-baju muslim, itu bisa mencapai 500.000, bahkan mencapai jutaan. Oh, gitu ya. Wah, lumayan juga tuh kalau aku ikutan jualan parcel. Ada orang ya? Uang yang dari tadi Ibu taruh di laci itu hilang. Bu, sabar. Bu, Irma ada di mana saat Ibu menyimpan uang itu? Dia masih tidur. Apa jangan-jangan dia ngeliat Ibu taruh uang terus dia ngambil ya? Bu, Ibu jangan seujon dulu. Irma itu kan anak Ibu dan juga istri saya. Siapa tahu uang itu keselip, Bu. Coba Ibu periksa lagi ya. Bu, kalau nggak ada pencuri, mana mungkin uang itu hilang. Uang apa yang hilang? Kok kalian pada bengong sih ditanya? Jangan-jangan kalian nyembunyiin sesuatu ya dari aku? Ibu dikasih uang ya sama Mas Andi? Irma, saya memang kasih uang belanja buat Ibu. Tadi kan kamu masih tidur. Cuman uang belanjanya Ibu hilang. Iya. Ibu juga nggak tahu kenapa bisa hilang. Ibu nih gimana sih? Kok uangnya bisa hilang? Pokoknya ibu cari uang itu sampai ketemu. Jangan sampai kita nggak makan kalau uangnya nggak ketemu. Andi, kenapa Irma jadi tenang gitu ya? Gak biasanya dia begitu kalau ada barangnya hilang, apalagi kalau uang. Ibu jadi curiga, jangan-jangan dia yang ngambilnya. Saya juga berpikiran begitu. Maafin Ibu ya. Ibu nggak bisa nyimpan amanat baik dari Nak Andi. Ibu janji Ibu akan ganti uang Nak Andi. Insya Allah Ibu akan ganti uang itu. Ibu akan kerja apa aja untuk ganti uang Nak Andi. Ibu tenang. Ibu nggak usah ganti uang itu, Bu.
Mungkin Allah marah sama Andi karena Andi nggak jujur tentang uang itu sama Irma, Bu. Kita lupakan uang itu, Bu. Tapi Andi, uang itu pasti ada yang ngambil. Apa kita lapor polisi aja? Jangan, Ibu, jangan pernah lapor polisi, Bu. Kalau Irma bener yang ngambil, bagaimana, Bu? Saya nggak mau kalau Irma di penjara, Bu. Udahlah, Bu. Kita lupakan masalah ini, kita lupakan uang ini, Bu. Ya.